Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Pada kesempatan siang hari ini saya sudah berada di daerah Jakarta Utara di Jalan Raya Pegangsaan 2. Di kandang sapi apa ini namanya, Mas? Di kandang sapi super, Bang. Kandang sapi super ya, Mas ya? Iya. Dengan Mas siapa ini, Mas? Saya Hidayat, Bang. Dengan Mas Hidayat selaku pemilik serta pengurusnya ya, Mas ya? Mas, kalau boleh tahu ini hanya lapak aja atau gimana, Mas? Kalau ini khusus untuk lapak kurban. Khusus untuk lapak kurban ya, jadi Mas? kalau lapak kurban itu sendiri kita menyediakan khusus. Kalau kandang utamanya kita ada di Andini Cibitung. Andini Cibitung ya, Mas ya? Kalau di Andini Cibitung itu ada sekitar berapa ekor itu, Mas? Kalau di Andini Cibitung itu cuman buat transit aja, keluar masuk sapi, ya jual beli partai. Jadi dia nggak bisa numpuk lama-lama. Cuman kalau kapasitas kurang lebih untuk sapi Kupang ataupun Bali kurang lebih bisa muat 100 ekor. Bisa muat 100 ekor ya, Mas ya? Dan sekarang hanya untuk persiapan kurban aja di Jakarta Utara ya, Mas ya? Ya. Dan untuk di sini sendiri kapasitas berapa, Mas? Kalau di sini sebenarnya kalau dibilang kapasitasnya luas ya, dari areanya bisa 500 lebih bahkan ya. Cuman kita paling ngisi sekitar 200 aja. Karena keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu juga. Keterbatasan tenaga ya, Mas ya. Mas, kalau boleh tahu ini bergerak di bidang persapian ini itu dari tahun berapa ya, Mas? Kalau kita sendiri sebenarnya saya dari bapak saya. Bapak dulu dari tahun 90-an masuk ke Cibitung, masuk ke Cakung untuk potongan. Tapi sekarang karena udah kalah sama Australia, jadi akhirnya kita main tahunan, tapi sekarang udah main harian juga di Cibitung. Main harian jadi supplier juga jadinya. Oh, bisa jadi supplier ya, Mas ya? Iya, supplier. Nah, Mas, ini kan lebih cenderung ke sapi-sapi Bali Kupang ya, Mas ya? Iya. Sapi Bali Kupang, keunggulannya apa sih, Mas? Sebenarnya kalau sapi Bali Kupang itu keunggulannya banyak sih. Dia itu untuk pakannya sendiri nggak susah. Dia bisa jerami, bisa rumput, dan juga kalau untuk karkasannya juga lumayan, tapi nggak semuanya ini ya, tergantung bobot ya sebenarnya. Lebih ke pakannya lebih mudah. Lebih ke pakannya, Mas ya. Jadi perawatannya pun lebih mudah ya, Mas ya. Lebih mudah, benar. Kalau sapi Bali Kupang ya. Dan kalau untuk sapi Bali biasa, sapi Bali Kupang, Mas, biasanya itu kalau untuk penyesuaian di kandang baru itu berapa lama ya, Mas? Kurang lebih kalau untuk penyesuaian mungkin sekitar 1 minggu. Sekitar 1 minggu ya, Mas ya. Iya. Udah mulai bisa menyesuaikan ya, Mas ya. Menyesuaikan biasanya. Ya. Dan kalau untuk di kandang sendiri, Mas, kandang ini sendiri itu biasanya kalau pakannya itu pakai apa aja, Mas? Biasanya kita pakai rumput sama jerami buat tambahannya. Rumput sama jerami. Iya. Kalau comborannya itu pakai apa, Mas? Kalau comborannya paling untuk yang limosin, buat minumnya aja pakai konsentrat aja. Pakai konsentrat aja ya, Mas ya? Yang untuk minumnya. Kalau yang lain kayak Bali, Kupang kita pakai air biasa aja. Oh iya. Kalau untuk pertambahan bobotnya untuk sapi Bali Kupang itu per harinya berapa kilo, Mas? Kalau di kandang seperti ini kita nggak terlalu ini, sebenarnya lebih ke stabilin badan aja. Iya. Lebih ke stabilin, jadi nggak terlalu digenjot banget untuk pertumbuhannya, Mas ya. Karena kita kan pakannya hanya organik kan, hanya jerami, hanya rumput aja, nggak pakai yang campur konsentrat ataupun poral. Mas, kenapa tertarik untuk penyedia hewan kurban khususnya di sapi Bali Kupang ini, Mas? Kenapa nggak ke sapi-sapi yang lain gitu, Mas? Kayak simental atau limosin gitu? Sebenarnya saya juga menyediakan sapi simental limosin. Cuman untuk sapi Bali dan Kupang ini, yang pertama untuk harga sih, Bang. Harga lebih ekonomis, masuk untuk patungan. Patungan-patungan menengah ya mesti masuk lah. Terus juga kenapa kita buka lapak di Jakarta untuk mempermudah
orang-orang yang di Jakarta bisa beli di daerah Jakarta, jadi nggak perlu lagi keluar kota nyari-nyari jauh ke Purwakarta atau kemana gitu. Jadi ya cukup ke Jakarta aja lah, ada, insya Allah harganya juga masuk, harga terjangkau ya Mas. Terjangkau harganya juga karena kita juga supplier kan. Oh, supplier. Kalau itu biasa nyuplai ke mana aja tuh Mas? Banyak Daerah. biasanya kita orang-orang langsung datang ke kandang kita di Andini. Biasanya ada dari Padang, Bengkulu, Riau, terus juga Jabodetabek, Tangerang juga iya, Bogor iya. Contoh semalam aja kita langsung angkut ke Cibinong, Depok, banyak. Kadang-kadang Jabodetabek biasanya. Kalau untuk penjualan per tahun untuk lapaknya aja nih Mas, lapak kurban, kalau itu sampai berapa ekor ya Mas ya? Kalau lapak kurban kita nggak terlalu banyak, kurang lebih 250 ekor aja. 250 ekor. Tapi kalau untuk keseluruhan per tahunnya itu bisa sampai berapa ekor? Mungkin bisa sampai 1000 atau 1500 kalau per tahun ya. Digabung sama Cibitung ya. Per tahun bisa sampai 1500 ya Mas ya? Iya. Dan kalau untuk range harga sendiri itu mulai dari harga berapa Mas? Kalau untuk kurban ini kita mulai dari harga 15 sampai harga 35. Mulai dari harga 15 sampai harga 35 juta ya Mas ya? Iya. Dan kalau ini contoh harga yang berapa ini Mas? Nih, ini contoh harga di 30 juta. Contoh harga di 30 juta ini ada di bobot sekitar 500 lebih ya Mas ya? 500-an ya. 500-an ya. 500. Kalau contoh yang 15 itu semana itu? Yang mana Mas? 15 ada di sana. Oh iya. Ini contoh harga 15 juta ya Mas ya? Berarti kalau untuk sapi Balikupang harga benar-benar cukup terjangkau ya Mas ya? Iya. Insya Allah cukup terjangkau. Biasa banyak anak-anak muda yang pengen belajar kurban, pengennya sapi katanya. Alhamdulillah bisa kebantu. Harga-harga 15 juta ya. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan hewan kurban khususnya di wilayah Jakarta Utara ya Mas ya? Iya, Jakarta bisa Utara. langsung datang ke Jalan Raya Pegangsaan 2 ya? Iya. Pegangsaan 2 ketemu dengan Mas Dayat ya Mas ya? Iya, boleh. Atau kalau misalkan seandainya nggak sempat datang nih Mas, via telepon bisa atau gimana Mas? Bisa, video call juga bisa banyak, atau kirim video. Tapi lebih afdol sih enak langsung lihat barang ya. Langsung lihat jadi barang. nggak penasaran. Jadi kadang kan kalau foto ataupun video kita agak berbeda sama aslinya kadang gitu. Agak berbeda ya Mas ya. Jadi kalau lebih afdolnya enaknya langsung datang Ya, lihat barangnya langsung ya Mas lihat ya. walaupun sebentar, 2 menit 3 menit lihat barangnya kan lebih enak. Baiklah teman-teman, sekian review dari saya di kandang sapi super, khususnya di lapak kurbannya di Jalan Raya Pegangsaan 2. Untuk teman-teman yang membutuhkan hewan kurban khususnya untuk di wilayah Jakarta Utara, bisa langsung datang ke lapak bertemu dengan Mas Dayat ya Mas ya. Iya. Atau bisa langsung hubungi nomor teleponnya. Nomor teleponnya berapa Mas? 08134 081234 411 411 688. 688 ya. Nanti saya tempel di deskripsi videonya aja ya Mas ya. Boleh, nggak apa-apa. Nanti bisa langsung hubungi Mas Dayat atau bisa langsung datang ke Datang aja lapaknya. langsung. Ya, kapanpun insya Allah. Ya, siap melayani 24 jam ya Mas ya. Siap 24 jam. Ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.